Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita mengupas surat Al-Insyiqaq ya. Kemarin sudah selesai surat Al-Buruj, sekarang Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini kalau dalam mushaf urutan suratnya yang ke-84. 84 ya. Insyiqaq itu apa? Pecah atau hancur. Dan ini menerangkan tentang hari kiamat. Idza sama unsyaqqat, ketika langit terbelah. Ketika langit terbelah atau hancur. Suratul Insyiqaq. Surat ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan jumlah ayatnya ada 25. Ini kalau di ibu-ibu masing-masing pegang ini, Pak. Satu-satu, jadi nyorong mereka, harokatin, kemudian nulis gitu. Jadi lama-lama karena terbiasa, ketika ada baris yang mereka familiar bisa dibaca walaupun nggak ngerti itunya, ilmu alatnya. Nah, sorobnya nggak paham, tapi karena biasa ngaharokatin, nyorong begitu, ngalogat, itu bisa mereka. Itu buatin nanti berapa biayanya gitu? Ya nanti kalau untuk juz berikutnya, ini kan tamat nih juz aman nih, dikit lagi juz aman tamat. Nanti yang berikutnya bisa kita. Boleh, mau Bapak? Nanti kita fotokopi. Jadi ngalogat dicatat. Lama-lama tuh bisa sendiri walaupun tidak pakai. Nggak akan dibawa nanti berikutnya. Tinggal di sini. Ya, tinggal sini kasih nama Pak Dedi, Pak Haji. Jadi bagikan dulu. Pernah pokoknya waktu Pak. Iya, makanya tinggal di sini. Nggak akan dibawa. Trauma. Itu namanya mental block. Jadi dicoba lagi. Ini masih baru sebenarnya kan, baru separuh juga belum. Tinggal berapa lagi? Tinggal beberapa surat lagi sampai nambah sedikit lagi. Paling nanti yang berikutnya. Sehingga mereka itu di catatannya rapi dan penjelasannya rapi. Rencana mau dibukukan tafsir juz amma produksi Pondok Quran Kapo Permai. Ibu semangat jaba ibu terapitas ya tuh. Terapitas ibu semangat. Pelan-pelan kan ya ini. Pelan-pelan dibaca semuanya, lalu diharokatin, kemudian diartikan, lalu disyarah. Jadi urutan dapat semua, bacaannya dapat, cara bacanya dapat, juga mengartikannya dapat, dan syarah tafsirnya juga dapat. Kalau kita kan sistemnya gabrel ya. Quran geledegan gitu, gelondongan surat, jelaskan mana intinya apa, kemudian poin-poinnya apa. Besok lewat. Nah, besok teh Lewat. godan yaumun akhir deh. Kalau bahasa Arabnya godan yaumun akhir. Besok mah beda hari gitu. Besok tuh beda hari sehingga bisa lupa. Akil dalam suatu pepatah Arab, entah hadis entah pepatah ulama, saya tidak bisa pastikan. Itu ikatlah ilmumu dengan tulisan. Ikatlah ilmu kamu dengan tulisan. Akil, jadi ikat tali gitu. Akil itu tali. Talilah, ikatlah ilmu kalian bil kitabah, dengan tulisan. Itu akan terikat. Anu ditulis bagi kadang lupa, kamu tuh ditulis.
Ala kulli hal insyaallah mungkin kedepannya ada yang dibaca, ada yang disorong begitu, sehingga minimalnya kalau familiar seperti itu bisa baca walaupun tidak paham kaidah nau sorongnya. Surat Al-Insyiqaq ini disebut Al-Insyiqaq li'anna Allah dzakara fi matla'iha hadhihi al-alamah min alamat yaumil qiyamah, karena Allah menyebutkan di awal surat ini sebagai tanda bermulanya hari kiamat. Luar biasa ya. Jadi ketika langit terbelah, kemudian dia minta izin atau perintah Tuhannya untuk hancur ya. Kemudian di sini maksud perintah itu izin Tuhan itu adalah perintah. Artinya Allah memerintahkan bumi untuk hancur. Allah memerintahkan langit untuk hancur. Allah memerintahkan benda-benda angkasa langit semua ini untuk hancur. Itu wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Fenomena hari kiamat. Untuk terjemahannya bisa dibaca di rumah masing-masing. Kita akan mengupas tafsirnya saja. Adapun tema utama dari surat Al-Insyiqaq ini adalah inkishaful a'mal yaumil qiyamah, tentang tersingkapnya atau terbukanya setiap amalan manusia di hari kiamat. Setiap amalan kita baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan itu semuanya akan terbuka, akan tersingkap. Di dalam surat At-Tariq kita ingat yaumatublas sarair, hari di mana seluruh rahasia itu diungkap. Hari di mana, ingatlah hari di mana seluruh rahasia, setiap yang tersimpan di dalam dada semua itu diungkap. Tidak ada yang disembunyikan. Sadayana dibolekerkeun. Sadayana dibolekerkeun. Kita pernah apa, kita menyimpan apa, kita berprasangka apa, kita berperasaan yang belum diampuni. Yang semua dibuka dulu, nanti diampuni. Yaumatublas sarair, diungkap semua apa yang tersimpan di dalam dada, kemudian nanti ada yang diampuni, ada yang dapat syafaat dan lain sebagainya. Mawadi as-surah al-mubarakah. Adapun tema-tema besar dari surat ini, kalau tadi tema umum yaitu terbongkarnya seluruh perkara di hari kiamat. Adapun tema-tema rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayanu ahamiyatil amal wa ikhlas niyati bihi. Ada penjelasan di surat ini tentang pentingnya kita beramal. Pentingnya kita beramal wa ikhlasun niyati bihi, dan mengikhlaskan amalan kita. Karena sekali lagi yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal kita tapi rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, la yudkhilul jannata al-'abda la yudkhilul 'abda al-jannata amaluhu. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian? Rasul menjawab, saya juga sama. Lalu kata Rasul, illa an yataghamma dan ya Allah birahmati. Tetapi karena Allah merahmatiku, melimpahiku dengan rahmatnya, maka aku diizinkan masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah rahmat Allah itu kan tidak akan diberi kecuali untuk orang-orang yang beramal, nah gitu, nyambungnya gitu. Jadi yang memasukkan orang ke dalam surga itu rahmat Allah, bukan amal perbuatan kita. Tetapi rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beramal. Jadi nyangkut sangkut pautnya di sana. Masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah diberikan kepada orang yang beramal. Jadi jangan mengatakannya masuk surga karena amal, karena nggak sepadan. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi masuk surga karena rahmat Allah SWT. Dan rahmat itu hanya diberikan kepada orang yang berbuat amal. Dalam ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Banyak para penceramah, mungkin ini karena ini rada menarik perhatian, kadang menjelaskannya separuh, tidak tuntas, sehingga bikin geger, bikin gaduh. Termasuk ada tokoh cendekiawan muslim lah, dia mengatakan Rasul itu kesimpulan dia itu salah. Tidak masuk. Jadi menyimpulkan dari premis yang sebenarnya benar, premis tapi kesimpulannya salah. Bahwa seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya, betul. Bahwa hanya rahmat Allah yang membuat orang itu masuk surga, betul. Tapi kenapa kesimpulannya
Rasul pun tidak dijamin masuk surga. Berarti ada yang salah di kesimpulannya. Gitu. Ada yang salah di dalam kesimpulannya. Sahabat aja ada 10 dijamin masuk surga. Makanya premis sama konklusi itu harus harus logik, harus pas gitu. Betul bahwa orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, di hadis itu kan ada kelanjutan ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau demikian Rasulullah?" Ya, aku pun sama, tidak masuk surga karena amalku. Nah, di ujung hadisnya illa an yataghamma bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Jadi kesimpulannya apa kalau gitu? Kesimpulan yang tepatnya gimana? Masuk surga. Rasul pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain. Karena banyak beramal. Dan tadi illa an yataghamma Allah bi rahmati. Karena Allah melimpahkanku dengan rahmat, maka aku masuk surga. Jadi kesimpulannya Rasul dijamin masuk surga pasti. Wong sahabatnya juga ada yang dijamin surga, masa Rasulnya tidak. Nah ini Bapak Cendekiawan ini salah menyimpulkan sehingga geger satu NKRI kan geger. Dan geger. Ayat hadis yang dibaca tidak ada orang masuk surga karena amalnya kecuali rahmatnya. Ini pas kesimpulan menyatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Berarti itu sama dengan mengatakan Rasul tidak dijamin dapat rahmat kan begitu. Ini salah. Karena di hadis itu aku diberi rahmat oleh Allah sehingga aku masuk surga kan begitu. Nah, ini pentingnya kita memahami hadis sesuai dengan caranya. Memahami hadis sesuai dengan caranya. Itu ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Setiap kalian itu adalah berusaha untuk menuju Tuhan kamu. Kadhan dengan sebuah amalan. Kemudian famulaqi dan kalian akan menjumpainya. Jadi setiap manusia itu, seluruh manusia kadihun ila rabbih. Kadihun itu beramal untuk Tuhannya. Berlelah-lelah, bercapek-capek untuk Tuhannya. Kadhan itu berlelah-lelah, beramal sampai capek menuju Tuhannya. Masalahnya ada orang berlelah-lelah, bercapek-capek bukan menuju Tuhannya, menuju urusan-urusan duniawi, menuju hawa nafsu, menuju syahwat, menuju dunia, menuju jabatan dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia yang beriman hendaknya kita ini ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua manusia itu capek, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu capek, nu gawe capek, Pak. Nu teu digawe ge capek. Nu teu boga gawe ge leuwih capek deui. Goler leuwih capek. Anu nganggur teu ngagawe naon ge capek sarua. Eta tabiat cipta manusia. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Ketika kita liburan misalkan tidak ada aktivitas di kampus itu kan libur misalkan. Mahasiswa kan lama. Capek. Bahkan dulu waktu saya liburnya 3 bulan. Libur 3 bulan. Namanya libur Saifiyah, libur musim panas. Utlas Saifiyah. Di kita enggak ada musim panas tapi liburnya ikut sana. 3 bulan. Aduh capek na eta. Nyeri cangkeng teh sanes ke sana amal. Nyeri cangkeng teh bakat nganggur gitu. Jadi fokus nganggur jadi nyeri cangkeng gitu. Lebih capek kan? Lebih capek. Nu digawe capek, nu teu digawe capek. Leuwih capek deui teu boga gawe. Manusia begitu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya udah harmonis saja begitu. Lakukan semua hal dengan harmonisasi. Aya kalana kita gawe capek teu sabios. Aya kalana kita nganggur. Gawe lagi, touring, capek, gawe lagi, begitu. Ayat touringan, soalnya itu menghilangkan kejenuhan. Tadabbur alam. Nah, itu manusia. Makanya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua orang itu berlelah, bercapek-capek beramal menuju Tuhan. Tetapi orang yang tidak beriman, dia tidak begitu. Yang dia tuju bukan Tuhannya, yang dia tuju bukan akhirat tetapi selain Tuhannya. Mending capek beribadah berarti. Mending capek beribadah gitu maksudnya. Sama-sama capek. Sama-sama capek.
Dalam sebuah syair Imam Syafi'i, dalam diwan syairnya Syafi'i, beliau mengatakan fansob fa innal ladidal aishi fin nasob. Bercapek-capeklah karena nikmatnya hidup itu ada pada rasa capek. Fansob, bercapek-capeklah. Fa innal ladidal aish fin nasob. Karena nikmatnya hidup ada pada kondisi capek. Sekarang saya tanya, nikmatnya makan kapan? Pas lapar. Nikmatnya tidur pas capek. Nikmatnya istirahat pas capek. Makanya kata Imam Syafi'i, fansob, capek-capeklah. Fa innal ladzidal aish bin nasob. Karena nikmatnya kehidupan ada saat kita capek. Ada saat kita capek. Jadi kita sudah berlelah, makan enak, nikmat itu. Kita sudah berlelah, sudah capek, kemudian istirahat enak. Coba kalau sabab poin jemput tidur terus dari subuh ke subuh lagi tidur. Iya capek pasti, lebih capek. Yang di penjara aja kan gitu kegiatannya, capek, stres. Padahal suruh diam ya. Padahal suruh diam, di penjara suruh diam istirahat lah. 10 tahun istirahat. Bahala korupsi mana istirahat 10 tahun kan. Di penjara capek tetap. Stresnya luar biasa. Kudu nama dimanfaatin teh, belajar Quran. Makanya kalau orang beriman di penjara kan hafal Quran. Misalkan dia ditangkap tuduhan yang palsu, tuduhan yang keji gitu, ngapalin Quran, khatam Quran kan di sana. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara 30 tahun. 30 tahun. Tuduhan palsu. Tapi satu penjara itu, penjara Zawira namanya di Mesir, semuanya jadi orang beriman, masuk Islam semua. Seluruh penghuni penjara beriman, masuk Islam dan menjadi pengikut pendukung Nabi Yusuf alaihissalam di kemudian hari. Sampai orang sipir penjara tuh, kami sangat kehilangan Yusuf di sini. Ketika Yusuf ada, orang penjara jadi soleh semua, jadi para pengikut Nabi semua, sehingga pemerintah tidak perlu keluar dana untuk memasyarakatkan para penghuni sana, para binaan lapas itu. Nabi Yusuf 30 tahun bayangkan, atas tuduhan yang dia sendiri tidak melakukannya. Habib Semit berapa orang masuk Islam di penjara? Berapa orang yang jadi taat? Jadi memang begitu, orang beriman kalau di penjara dia mendakwakan agamanya. Dan Nabi Yusuf keluar penjara itu usia berapa? Usia 36 tahun. Jadi dari remaja berarti ya? Dari remaja. Lama sekali lama di penjara. Itu dalam catatan sejarah. Mungkin ada informasi versi lain mungkin bisa jadi ya. Tapi yang yang disebutkan di dalam salah satu catatan itu beliau penjara sekitar 30 tahun. Lama ya. Yang kedua, bayanu jazail muttaqin wa jazaul kafirin. Yang kedua, surat ini menerangkan tentang balasan orang yang bertakwa dan balasan orang yang kafir. Itu ada di ayat 7 dan ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya adalah innahu kana fi ahlihi masrura. Itu balasan orang yang beriman. Dia akan menjadi bahagia bersama keluarganya. Kemudian yang ketujuh, ayat 7-nya fa amma man utiya kitabahu biyamini. Jadi balasan orang beriman itu utiya kitabahu biyamini, akan diberikan kitab dari arah kanannya. Orang beriman itu diserahkan kitab amalnya itu dari arah kanan. Pak, mangga. Nah, kalau orang kiri utiya kitabahu bisimali, dari sebelah kiri. Jadi ini pak orang tos mau, tos pupus, ayo memasihan kitab di arah kenca, alamat ini. Dicilakaeun. Pamit dikatuhu wah. Ini alamat tanda bahagia. Bayanu jazail muttaqin wa jazaul kafirin. Orang beriman itu akan diberikan kitab dari arah kanan dan nanti dia akan berbahagia dengan keluarganya. Ayatnya adalah innahu kana fi ahlihi masrura. Dia berbahagia dengan keluarganya. Sudah saya pernah sampaikan, kalau kita peras nikmat surga itu, kalau kita peras ada 3. 1, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, berjumpa dengan Rasulullah. Yang ketiga, berjumpa dengan keluarga. Itu nikmat surga kalau kita peras itu 3 intinya.
Kalau yang lain-lain itu ya nikmat, tetapi yang paling besarnya itu nikmat 3 itu. Nikmat bidadari pasti beda. pasti nikmat buah-buahan pasti, nikmat pemandangan istana yang berlian dan emas-emas bertahtakan, piring bejana gelas sendok emas dan berlian, itu mah pasti. Tapi kalau kita peras nikmat surga itu, maka ada 3 yang paling besar. Satu, kita berjumpa dengan Allah, famulaki dalam ayat ini ya. Tadi ila rabbika kadhan famulaki, kalian akan menjumpai Tuhan. Tuh yang pertama, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan tiada tara. Jangankan di surga nanti, mimpi di dunia aja kita ingin banget ketemu beliau. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan bertemu denganku. Dan dia benar-benar bertemu denganku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi denganku, bermimpi melihatku, kata Rasul, maka dia benar-benar melihatku. Dalam agama kita, mimpi itu ada 3, Pak. Mimpi dalam Islam ada 3. Satu, ar-ru'ya as-salihah, dalam Sahih Bukhari. Satu, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, dan ini pertanda baik. Ada arti di setiap mimpi tersebut. Yang kedua, hulmus syaitan, mimpi yang buruk dari syaitan. Yang ketiga, bunga tidur, adghasu ahlam, dalam bahasa ayat Quran. Adghasu ahlam. Ketika Raja Mesir mimpi, itu seluruh pesihir, ahli nujum, ahli mimpi, ahli ramal berkumpul di istana, dikumpulkan sama Mesir. Anu pangjagona di lembur dekat laut, pangjagona di gunung, pangjagona di gurun pasir, datang ke kerajaan. Saharatu Fir'aun julukannya. Punggawa-punggawa terhebat sihirnya Fir'aun didatangkan. Di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun itu kalau misalnya Fir'aun 2 atau Fir'aun 3 itu. Ya, kalau zaman Nabi Musa itu Fir'aun yang zalim. Kalau zaman Nabi Yusuf, Fir'aun awalnya memang tidak bertauhid, tapi pada akhirnya Fir'aun tersebut beriman kepada Allah SWT di zaman Yusuf. Dan duluan Yusuf daripada Musa alaihissalam. Duluan Nabi Yusuf daripada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di zaman Nabi Yusuf, Fir'aunnya itu bertauhid, beriman kepada Allah. Karena Fir'aun itu gelar Prabu, bahasa orang Fir'aun. Kanjeng. Prabu. Jadi Fir'aun itu Prabu. Ada Tutankhamun, ada Amenhotep, ada Akhnatun, beda-beda tuh nama-nama, Ramsis. Nah, yang beriman tuh di zaman Fir'aunnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu berubah namanya, tadinya Fir'aun itu berganti nama julukan tauhidnya lah, itu Akhnatun, yang bermakna Abdullah. Rajanya berganti nama dari pemuja dewa menjadi pemuja Allah. Akhnatun, Abdullah, pemuja Allah. Nah, ketika raja bermimpi bahwa ada 7 sapi memakan 7 sapi kering, kurus, memakan 7 sapi gemuk, ada 7 bulir padi kering, kerontang, memakan atau menghabisi 7 padi subur, itu seluruh pesohor, pesihir, raja paranormal segala macam tidak kuat dan mengatakan hadza adghasu ahlam. Hadza adghasu ahlam. Ahlam itu jamak dari hulm. Hulmun itu mimpi. Raja marah. Gelo maneh urang mimpi 3 kali mana teu apal artinya, dan mengatakan bunga tidur saja. Saya ini Raja Mesir. Piraku Raja Mesir mimpinya tidak ada artinya. Dimarahin mereka itu. Sampai dikatakan mun mana tidak mendatangkan jawaban besok hari dipenjara kabeh manusia. Diancam tuh para paranormal karena tidak kuat menafsirkan mimpi raja itu. Nah, singkat cerita Yusuf lah yang bisa menafsirkan itu, bahwa Mesir akan menghadapi masa subur 7 tahun, nanti masa paceklik 7 tahun. Maka persiapkanlah ketika masa subur
simpan gandum dengan tangkainya, simpan bahan pokok dengan cara terbaik sehingga bisa bermanfaat 7 tahun ke depan. Karena 7 tahun ke depan nanti Allah akan tahan hujan dan akan sengsara umat manusia di kala itu. Benar. Dan itu terjadi. 7 tahun. 7 tahun masa subur, Nabi Yusuf menabung gandum. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Yusuf itu menentang. Orang-orang penyembah berhala, orang-orang penyembah arca itu menentang. Masa kita mempertaruhkan nasib kerajaan Mesir yang begitu hebat kepada seorang pemuda bernama Yusuf? Yang mikir, yang logis saja. Kita menyerahkan nasib bangsa kepada pemuda semacam itu. Dan dia orang Ibrani lagi, bukan bangsa kita. Tapi karena raja dapat hidayah dan sudah ikut dengan agamanya Nabi Yusuf alaihissalam, agama tauhid, dia percaya dan mengangkat Yusuf sebagai menteri perbendaharaan. Dalam bahasa kita sekarang wazirul mal, menteri perbendaharaan. Karena Nabi Yusuf meminta jabatan. Nabi Yusuf minta jabatan, ij'alni ala khazainil ardh. Iya. Karena apa? Karena aku hafizun alim. Jadi meminta jabatan itu kalau melihat surat ini diperbolehkan. Asal kapabel, punya kompetensi, dan dia melihat sekeliling dia hanya dia yang amanah dan hanya dia yang soleh. Secara umum minta jabatan itu tercela. Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang, ya Rasulullah, i'malni alal Madinah, ya Rasulullah, jadikan aku gubernur di sebuah kota. Apa kata Rasul? La ya Abu Dzar. Mana yang cocok? La ya Abu Dzar. Innaha lanadamah wa khasaratun yaumil qiyamah wa innahu khizyun wa nadamah. Ya Abu Dzar, kamu tidak cocok. Ini akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Ini akan menjadi kerugian besar nanti di akhirat. Kamu nggak cocok. Sehingga Rasul tidak memilih Abu Dzar menjadi gubernur. Padahal teman-teman seangkatannya gubernur semua. Abu Dzar tidak. Karena Rasul tahu persis Abu Dzar nggak bisa kepemimpinan seperti itu. Beliau mas cocoknya menjadi penasehat umat gitu, pelita umat yang selalu menegur umat dengan nasihat-nasihatnya. Makanya Abu Dzar kepada khalifah juga berani. Ya Amirul Mukminin, ittaqillah. Wahai khalifah, bertakwalah kepada Allah. Mulai tuannya enggak. Ambil tugas mas. Nah ini mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ini, tafsir mimpinya itu, mimpi raja maksudnya ditafsir oleh Nabi Yusuf bahwa Mesir akan. Maka dalam doa kunut kita sering membaca dan itu disunahkan. Doa kunut nazilah itu 2 kalimat yang paling inti yang sunnahnya itu. Yang pertama, Allahumma anjil mustada'afina minal muslimin. Yang kedua, Allahumma ja'al sininahum sinina Yusuf. Itu kunut nazilah sebenarnya, 2 doa itu. Yang lainnya mah tambahan. Yang artinya Allahumma anji, ya Allah selamatkan. Anja yunji anji fil amrnya, selamatkan. Najatun keselamatan. Ya Allah selamatkanlah mustada'afin, kaum tertindas, minal muslimin, di antara kaum muslimin. Sebutkan tempatnya di mana. Misalkan fi Filastin, au fi Rohingya, au fi Rakhin, au fi dulu zaman Bosnia fil Busnah, zaman Kroasia fil Hirsik, zaman apa lagi itu? Zaman Afghanistan fil Afghanistan. Jadi Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina fi Filastin. Itu doa kunut nazilah yang paling maksud dari Rasulullah. Ada di hadisnya. Lalu yang kedua, mendoakan kehancuran bangsa yang zalimnya itu, waj'al sininahum sinina Yusuf. Ya Allah, jadikan musuh Islam yang menindas itu seperti masa-masa Nabi Yusuf. Artinya apa? Diberi pacaklik bertahun-tahun. Ya, menderita. Ya, buat mereka menderita. Jadikan negara Zionis itu seperti zaman Nabi Yusuf 7 tahun pacaklik itu. Tidak ada hujan, tidak ada makanan, tidak ada segala rupa, sehingga ambruk negaranya bangkrut. Itu Mesir kan harusnya ambruk dulu, bangkrut. Tapi karena Nabi Yusuf menyelamatkan dengan izin Allah, Mesir selamat dari kelaparan, Mesir selamat dari kehancuran, Mesir selamat dari keporak-porandaan. Kalau tidak ada Nabi Yusuf, ba'dallahi ta'ala, itu Mesir ambruk. Tidak akan ada cerita lagi Fir'aun setelah itu.
Tidak akan ada lagi nama bangsa Mesir, kerajaan Mesir yang kuat, tidak ada. Tapi karena dengan izin perintah dari Allah dengan wasilah Nabi Yusuf alaihissalam, Mesir selamat dari kehancuran. Nah makanya dalam qunut nazilah itu baca doa itu. Di masjid-masjid sekitar kita, qunut nazilahnya itu nggak pakai piman hadid, langsung ke situ. Allahumma anjil mustadafina min muslimina fi Filastin waj'alil yahuda sinina Yusuf. Allahu akbar. Udah gitu aja qunut. Praktis. Cuman 2 kalimat. Cuman karena kita mah biasa qunut yang biasa reguler, ditambahkan nazilah, begitu ceritanya. Jadi qunut reguler tambah nazilah. Itu judulnya kalau kita gitu. Tapi kalau yang biasa tidak ada qunut reguler, qunut nazilah, langsung yang tadi. Langsung ke to the point tadi. Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina fi Filastin. Allahumma ij'alil yahuda sininahum sinina Yusuf. Ya Allah, jadikan bangsa Yahudi itu paceklik seperti 7 tahun pacekliknya Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ditanya siapakah penyelamat bangsa Mesir, ya Yusuf. Nabi Yusuf. Untuk Nabi Yusuf malah cerita Firaun kedinginan. Dan tidak akan ada cerita bangsa Mesir yang penuh dengan peradaban kunonya, nggak ada. Karena akan hancur di 7 tahun. Mesir itu kan negara terkuat. Di pinggir-pinggirnya itu kerajaan-kerajaan terkuat juga. Maka Mesir itu tiap tahun naklukin musuh. Nah kalau Mesirnya paceklik, hancur, itu musuh ngambil alih dan menghancurkan. Wah bisa ya. Ada Babilonia, ada Bizantium ya. Ya budayaannya berarti tua banget Mesir. Tua banget Mesir. Makanya Al-Azhar itu sudah berusia 1000 tahun, wajar. Mesir itu 3000 tahun. Mesir ada sebelum Masehi. Sebelum ada keyakinan Masihiyah, Masehi, Nasrani, Mesir sudah punya agama kuno, menyembah matahari. Sudah tua sekali Mesir itu. Al-Azhar usianya sekarang sudah 1200 tahunan. Al-Azhar Mesir itu. Di zaman didirikan di zaman Fatimiyah. Fatimiyah itu punya gubernur namanya Jauhar As-Saqli, orang Syiah. Karena khilafah Fatimiyah itu Syiah. Tetapi Syiahnya bukan Syiah Rafidah seperti yang sekarang. Bukan Syiah Rafidah yang menyiksa diri, yang mengkafirkan sahabat, bukan. Itu hanya aliran politiknya saja Syiah. Fatimiyah punya gubernur Mesir namanya Jauhar As-Saqli. Jauhar As-Saqli mendirikan universitas pertama di dunia namanya Al-Azhar Asy-Syarif. Sudah 1000 tahun. Eta teh di urang mah masih kene ngurus kumaha cara ngapung dina walungan. Masih zaman kerajaan geledegan kene masih geledegan. Si anu saktina kumaha, raja anu bisa kumaha, masih gitu. Can aya Pak. Can aya sakola urang masih kene pakai baju pakai baju pendekar seperti itu, kemudian ngurus kumaha cara ngapung, cara ngibar lain sebagainya. Ya coba Indonesia tarik 1200 tahun dari sekarang, masih masa itu, masih masa belum ada cerita tentang pendidikan. Sementara Mesir sudah punya kampus Al-Azhar. Di Tunisia sudah ada nama kampus Zaituna atau Al-Qairawan, Jamiah Al-Qairawan, Universitas Al-Qairawan. Itu termasuk tertua di dunia juga itu. Dan saya meyakini Qairawan itu mungkin belum ada yang mengungguli di zaman itu dan zaman sekarang juga, karena dia punya sejarah yang sangat panjang dan maju sekali. Nah, itu mimpi yang pertama namanya adalah ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Mimpi kedua namanya hulmu syaitan. Mimpi ketiga namanya adghasu ahlam, bunga tidur saja. Yang pertama dulu kita bahas ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini kata Nabi, wahyu sudah terputus, yang tersisa adalah mimpi baik. Dan mimpi baik orang beriman itu adalah 1/49 kenabian. Dalam riwayat lain, mimpi yang baik itu adalah wahid wasab'ina juz'un minan nubuwah. Juz'un min sab'ina nubuwah. 1/70 dalam satu riwayat, dan riwayat lain 1/49. Artinya wahyu itu sudah tidak ada. Kalau ada orang sekarang mengklaim wahyu, jangan dipercaya. Mustahil ada wahyu seperti ini.
Yang tersisa itu satu ilham, yang kedua mimpi. Ilham itu untuk orang-orang soleh, para wali, para solehun. Lalu berikutnya adalah ar-ru'ya soleh, mimpinya orang soleh, mimpi orang baik. Mimpi yang baik, ru'ya solehah. Jadi kita ulangi, mimpi ada 3, satu ru'ya solehah, mimpi yang baik, yang kedua ru'ya syaitaniyah, mimpi dari setan, yang ketiga adghasu ahlam, bunga tidur, mimpi bunga tidur. Yang mimpi bunga tidur gak ada artinya, jangan digubris. Tiba-tiba misalkan orang tidur, mimpi orang teh punten misalkan mimpi nikah dengan artis yang paling lagi ngetop. Itu dipastikan bukan mimpi ru'ya solehah, tapi eta mah hoyong udah teu nyampe. Terus tinggal YouTube tuh. YouTube, hoyong itu. Yang kedua misalkan adghasu ahlam itu tiba-tiba kita sesuatu yang sama sekali nggak nyambung lah kan. Jadi ada obsesi di kepala kita, memori kita di kepala kita nyambung ke mimpi. Itu namanya adghasu ahlam. Jangan digubris. Mimpi yang kedua, mimpi buruk. Dalam bahasa hadisnya hulmu syaitaniyah. Nah, hulmu syaitaniyah ini kata Nabi, kalau kalian melihat hal yang buruk dalam mimpi kalian, segera meludah ke kiri dan baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasul, lam tadurahu. Karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakanmu. Kalau kitanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meludah ke kiri, maka berdasarkan hadis ini, posisi pasangan kita kalau tidur sebelah kanan. Karena kalau sebelah kiri kan kita ciduhan. Mimpi buruk ciduhan. Berarti isyaratnya hadis ini pasangan kita itu di sebelah kanan. Biar kita saja yang diciduhkan oleh istri kita. Wah, tenang. Karena mimpi buruk istri kita diciduhan kitanya gitu. Udah belok. Udah belok. So musik banget. So musik. Gitu. So musik. Nah, itu mimpi buruk. Jadi tidak usah ditakuti, tidak usah diperhatikan. Cukup bangun, meludah ke kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang terakhir atau yang pertama kalau dalam hadisnya itu mimpi yang soleh. Namanya ar-ru'ya as-solihah. Itu selalu ada artinya. Dalam sebuah hadis disebutkan tadi contohnya mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian yang kedua bahwa mimpi yang baik itu adalah 1/70 kenabian atau 1/49 kenabian. Artinya apa? Informasi yang benar. Mimpi yang baik itu. Kemudian ada hadis Rasul bersabda berdasarkan ayatnya begini. Bagi orang-orang beriman, lilladzina amanu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman itu diberikan kabar gembira 2 kali. Satu, diberikan kabar gembira saat masih di dunia, dan yang kedua diberikan kabar gembira nanti di akhirat. Salah satu kabar gembira di dunia itu adalah diperlihatkan mimpi yang baik. Selain diberi rezeki yang melimpah, diberikan kenikmatan yang banyak, diberikan kesehatan yang bagus, diberikan pasangan yang soleha, diberikan keluarga yang soleh, itu kabar gembira yang Allah berikan kepada orang beriman sebelum nanti dia dapat yang lebih besar lagi di surga. Nah, di antara kabar gembira yang baik itu adalah mimpi yang baik. Maka penjelasannya, barang siapa yang ketemu orang tuanya dalam mimpi, udah meninggal, dan posisi kedudukan orang tuanya itu terhormat, maka itu tanda bahwa orang tuanya mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Silahkan lihat penjelasan Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, seorang ahli hadis dari Madinah, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Beliau menjelaskan bahwa di antara kabar gembira orang beriman itu adalah dikabarkan kepada mereka dengan mimpi yang baik. Kalau mimpi basah masuk yang mana itu? Itu dari setan. Makanya kan setelah itu mandi. Mimpi basah gitu. Mimpi basah dari setan. Tetapi itu tanda kedewasaan. Jadi tidak masalah. Bukan masalah. Tapi itu asalnya bisa jadi dari bawaan syahwat kita, bisa juga dari dorongan biologis kita, bisa jadi itu setan yang menanamkannya pada diri kita. Tapi itu tidak bahaya, tidak masalah, karena itu tanda seorang dewasa.
tidak bahaya. Artinya sesuatu yang normal pada manusia. Bisa jadi karena dorongan syahwatnya atau dorongan pikirannya. Angan-angan juga sama. Dorongan biologis. Jadi ke bawah sampai tidur. Nah, mimpi baik ini kalau kita bertemu dengan istri kita, ya. Kalau kita bertemu dengan istri kita, bertemu dengan bapak kita, ibu kita yang sudah almarhum, lalu kita melihat orang-orang yang sudah wafat itu dalam keadaan baik, maka itu pertanda bahwa mereka mendapatkan nasib atau nikmat yang baik di alam kuburnya. Misalkan istri kita sudah wafat, sudah meninggal, lalu kita bertemu dalam mimpi, dan mimpinya itu istri kita dalam keadaan yang terhormat, misalkan sedang sholat, di mimpinya tuh sedang menggunakan baju putih yang bersih, sedang beribadah di Masjidil Haram, sedang dalam posisi beribadah, maka itu pertanda bahwa istri kita atau orang tua kita dalam keadaan yang baik di alam kuburnya. Sebaiknya kalau tidak seperti itu, maka banyak-banyak berdoa agar menjadi syafaat penolong supaya di kuburnya diringankan. Misalkan kita mendapati orang tua kita, istri kita dalam mimpi, tapi kok posisinya tidak baik begitu, maka segera banyakin doa untuk mereka, banyakin sedekah atas nama mereka, banyakin doa untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka di sana mendapatkan kenikmatan. Mimpi dengan pacar selingkuhan. Itu dari setan, dari setan, setan karena menyuruh kepada manusia. Nah, itu namanya mimpi yang baik. Ada satu kitab namanya Takbirul Ahlam, tulisan seorang tabiin. Tabiin ini muridnya para sahabat Nabi SAW. Namanya Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala. Punya kitab namanya Takbirul Ahlam, yang isinya adalah menerangkan tentang tafsir mimpi yang dilihat oleh manusia. Dalam khazanah kita baru satu kitab itu yang paling sahih ya tentang mimpi. Tetapi kaidah umumnya adalah dalam Islam, dalam hukum, mimpi tidak bisa jadi hujah. Itu saja yang paling penting. Mimpi tidak bisa jadi hujah. Mimpi bukan sumber hukum, tetapi dia adalah informasi. Kalau mimpi baik berarti tadi 1/70 kenabian atau 1/49 kenabian. Ada artinya. Namun untuk hukum tidak boleh jadi hukum. Jadi kalau seseorang misalkan mendapatkan sesuatu dari mimpinya, baik itu amalan atau tidak boleh menjadi rujukan atau menjadi hukum dia beramal dengan itu. Karena mimpi bukan sumber hukum dan mimpi bukan rujukan hukum, bukan hujah. Allah taala bisawab, mudah-mudahan kita diberikan kabar gembira oleh Allah Taala sebelum di akhirat nanti, diberikan kabar gembira dulu di dunia sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Kita teruskan esok hari dalam Sahih Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.